Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo squad, perkenalin nama gue Taufik Hidayat Manik. Hari ini kita ada di Savior TV. Bersama saya ada narasumber yang terkenal, Coach Eka Sanjaya. Beliau merupakan pelatih SKN Kebumen. Pelatih kiper ya? Pelatih kiper ya? Pelatih kiper. Nah, ingin tahu lebih banyak tentang Coach Eka? Saksikan kami di Savior TV. Check it out. Oke, terima kasih masih bersama saya dengan Coach Eka. Nah, mungkin udah banyak ya dari teman-teman semua yang udah kepo lah ya kan sama Coach Eka sendiri ya kan. Gue juga sih kepo. Makanya mungkin kita tanya-tanya lah ya. Boleh. Apa tuh? Mungkin dari kabar dulu deh, Coach Eka. Sehat nggak? Kabar alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah ya. Gue boleh cerita dikit ya. Gue tuh kemarin ngelatih di Jogja. Gue 3 bulan cuy. 3 bulan itu ke lockdown di Jogja. Gue nggak bisa balik. Terus karena emang masalah pesawat segala macam, ditambah juga kan pesawat juga persyaratannya masih ribet. Dan kemarin akhirnya 3 minggu lalu gue baru balik ke Jakarta, ke Bekasi tempatnya rumah gue. Jadi di sana gue cuma dapat rapid test dan ternyata tiketnya murah, dapat kereta 75.000 tapi rapid test 300.000. Malah rapid testnya cuy. Gokil lah rapid test. Ya. Daripada tiket pesawat ya. Daripada tiket pesawat benar-benar. Astagfirullahaladzim. Jadi selama 3 bulan Coach Eka ini diem aja atau ngapain? Nah, gue tetap ada aktivitas di sana emang karena gue tahu nih, gue mau bakal masuk ke ini kan, di lockdown di Jogja kan. Di Jogja juga menurut gue kota yang indah ya, nyaman. Gue beli sepeda cuy. Sepeda. Jadi beli sepeda banget nih. Iya, sepeda lipat gue beli, nyata gue beli doang, ntar gue jual lagi. Pas itu gue temu teman-teman gue, ada kiper ketiga gue nih, dia tinggal di Jogja kan, si Dimas itu. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama dia, yaudah kak bang, upgrade cuy, dari harga sepeda mah upgrade jadinya sekarang. Tapi sekarang gue bawa balik, jadi buat sepeda di rumah kan lumayan. Lumayan lah ya. Tapi lumayan. Bisa bareng lah kita. Boleh, tapi jangan naik motor ya, jadi gue capek gue dorong. Siap. Oke, kita masuk ke ada Q&A nih Coach. Boleh ya. Jadi banyak yang udah mempersiapkan pertanyaan atau di media sosial dan lain-lain pengen tahu nih gimana sih Coach Eka merintis karir dari awal sampai pada akhirnya bisa ada di tim SKN di tim kemudian bisa mencetak beberapa pemain yang hebat lah ya. Alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih. Boleh. Jadi Coach Eka ini pelatih kipernya tim SKN, benar ya? Benar. Sebelumnya udah pernah ngelatih di tim mana aja, Coach? Kalau sebelumnya sebenarnya gue untuk di karir futsal itu masih baru ya jatuhnya, karena dan juga salah satu mungkin di Indonesia adalah gue pelatih kiper yang masih terhitung muda, belum kepala 3 lah mungkin. Kalau udah tahu berapa umurnya, Coach? Gue 28 sih. Serius, Coach? 28. Beda tipis sama saya, Coach. Oh, 17. Jauh dong. Nah, gue 28. Terus kalau misalnya untuk masalah karir sebenarnya gue masih baru, tapi dan alhamdulillahnya gue ketika gue melatih di tim liga profesional dan gue dapet timnya tuh yang rata-rata notabene Big Four ya. Jadi masuk benar-benar yang notabene masuk ke Final Four. Tahun lalu sebelumnya gue di Permata Indah Manokwari, itu di Papua. Dan gue bisa bekerja sama senior gue di Bekasi juga, Coach Sayang Lamadi namanya, dia pelatih timnas juga, asisten Kensuke sekarang. Dia itu gue bisa bawa peringkat 3 di futsal Indonesia. Liga Futsal Indonesia. Dan sekarang gue ngelatih di SKN dan pelatih kepala gue tuh orang Spanyol cuy. Alvaro Martinez. Jadi pertama kali gue datang di SKN di telepon sama Boseno, gue nggak pikir panjang tuh karena gue pengen dapet pengalaman lah ya. Selama ini gue ikut sama pelatih di Indonesia kayak Donzo, mungkin pernah gue juga ikut sama Depi Cesa, terus ada Coach Sayang Kalmadi juga yang notabene pelatih besar di Indonesia. Ketika ada tawaran di SKN, gue bilang wah ini tantangan buat gue nih karena pelatih Eropa nih yang notabene dia nggak tahu gue nggak tahu dia nih. Gue pengen mau tahu kayak gimana sistem kerjanya dan alhamdulillah gue ambil. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun walaupun liga lagi berhenti ini gue udah bisa bawa SKN masuk ke Final Four, udah dipastikan dan peringkat 1 dan belum pernah kalah SKN alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong tentang futsal nih Coach, kira-kira futsal Indonesia ini kapan lagi bergulir, Coach? Kalau yang saya dapat dari federasi itu di sekitar di akhir bulan September. Itu, tapi tergantung COVID juga sih, tergantung COVID itu seperti apa perkembangannya di Indonesia, tapi yang sudah pastinya dikasih tanggal tuh kalau nggak salah tanggal 27 atau tanggal 20 lah intinya, gue nggak kurang paham, yang penting di bulan September. Nah kan sekarang kan lagi ada COVID dan lain-lain, otomatis pemain juga sendiri-sendiri ya lagi dengan
quarantine lah bahasanya kalau sekarang kan. Nah, itu coach gimana nih mengendalikan pemain dari jarak jauh untuk mereka tetap stabil, konsisten dan tetap jaga performa mereka. Kalau di scan itu kita jadi setelah masuk COVID itu dari coaching staff kita tetap menyiapkan program latihan. Program latihan yang harus dilaksanakan oleh pemain tersendiri karena walaupun COVID seperti ini yang udah selesai kontrak, kita di scan masih digaji. Masih ada gaji. Jadi kan masih ada tanggung jawab gua nih sebagai pemain untuk latihan ya. Nah, dengan kontrolnya kita jadi coaching staff, kita selalu ada sesi Zoom latihannya. Sesi Zoom. Pagi sore cuy. Pagi sore tapi sorenya mungkin seminggu yang sore cuma 3 kali, tapi pagi udah pasti karena dituntut buat pemain jaga kondisi bangun pagi biar nggak begadang lah bahasa kasarnya. Karena kalau menurut gua di futsal itu di olahraga manapun kita udah persiapkan fisik selama sebulan tapi 1 hari 2 hari lu begadang selesai. Itu sama aja lu nol lagi. Nah, makanya kita tetap lewat Zoom terus latihan pagi sore kita bikin program satu dari Alvaro sama dari Sulaiman selaku pelatih fisik dan pelatih yang kiper itu dari gue sendiri. Gue siapin buat kiper-kiper. Nah, kan ngomongin Zoom nih coach. Ini kan kalau nih coach nih kontrol anak-anak melalui Zoom. Nah, kan saya kebetulan fans beratnya Chelsea nih. Saya kemarin agak kepo-kepo nih sama Frank Lampard dia mengkontrol pemain-pemainnya. Nah, sampai pada saatnya dia berani mendenda pemain apabila tidak ada. Nah, kalau coach kira-kira apa nih punishment kalau misalnya pemain nggak konsisten gitu? Itu kita balik dari sebelum COVID dulu ya. Gue mau sedikit cerita nih masalah ini juga. Jadi dari pelatih Alvaro Martinez mungkin karena dia basicnya kalau dibilang Eropa sama Asia, menurut gue untuk profesional jauh banget. Menurut gue pribadi. Mohon maaf juga sih emang kita harus ngomongin juga Indonesia sama Spanyol itu menurut gue jauh ya. Secara profesional lah dalam tim, pelatih pun sama. Jadi sejalan masa persiapan gue gabung di SKN itu sebulan 2 bulan itu masih jalan apa adanya gitu kan latihan. Tapi banyak pemain-pemain semua pelatih itu bikin masalah, dalam arti masalah yang menurut Alvaro itu nggak profesional gitu. Dan dia pun mungkin ya kiblatnya lihat Lampard mungkin pelatih muda juga karena Alvaro pun ternyata masih muda cuy, 29 tahun dia. Berarti beda tipis sama coachnya? Masih beda setahun, makanya gue kalau sama dia udah sering sewa, udah santai gitu. Udah kayak temen. Ngobrol bareng, selesai pertandingan ngopi bareng karena dia suka pakai bahasanya bahasa Inggris. Tapi kalau gue bilang gue udah ngobrol nggak nyambung, coach sorry maaf saya pakai Google Translate. Terus jadi cerita gitu, jadi akhirnya dia bikin itu tuh peraturan. Jadi peraturan kayak pemain 15 menit sebelum pertandingan harus ada di lapangan gitu. Kalau enggak didenda 100.000, terus misalnya begadang atau apa segala ada semua tuh tertulis, gue lupa. Dan kebetulan gue di tim itu sebagai pemegang uang denda cuy. Jadi semua yang denda itu ke gue, kayak masalah masuk ke lapangan pas pertandingan makan telat aja itu udah denda. Tapi yang luar biasanya menurut gue pemain sama pelatih, dendanya gedean pelatih cuy. Pemain bisa 100.000, gue 300.000 loh, berarti gue lumayan juga gaji gue mati kan. Tapi alhamdulillah, tapi dengan secara dipaksa awalnya, tapi anak-anak jadi terbiasa sih menurut gue. Jadi kayak menurut gue sekarang udah peraturan saat di SKN itu pertandingan udah step by step, secara pemainnya udah mulai profesional diri sendiri di situ. Karena bukannya nggak bisa Indonesia pemain futsal Indonesia atau pelatih pemain Indonesia belum nggak bisa profesional, tapi mungkin mindset pemain orang Spanyol itu ya menurut kita udah profesional tapi menurut dia belum gitu. Jadi beda kultur ya. Beda kultur, benar banget. Jadi pemirsa bisa kita dapat saran nih dari Coach Eka buat teman-teman yang lagi merintis jadi atlet tuh. Yang namanya begadang itu sangat merusak yang namanya fisik Coach ya. Benar, jadi, begadang kalau ada gunanya aja kata Haji Roma. Begadang kalau ada gunanya benar. Jadi yang lagi merintis kalau bisa dijaga pola tidurnya, pola makan juga Coach. Pola makan pasti, karena juga di Alvaro pun ketika kita makan di pertandingan misalnya sana di Jakarta apa di hotel pun dia minta menunya menu spesial, maksudnya menu yang menurut dia makanannya nggak boleh ada digoreng, terus yang harus rebus-rebusan nggak boleh pedas, itu benar-benar dikontrol. Benar-benar dikontrol karena berpengaruh saat di perform. Gitu. Berarti atlet tuh jadi buat kalian semua nih mau jadi atlet nggak sekedar gue jadi atlet lu asal misalnya ngerokok terus misalnya makannya sembarangan gorengan. Sebelum gue dulu pernah punya pengalaman sendiri jadi pemain. Gue makan gorengan sebelum pertandingan, padahal gue ngompet-ngompet cuy, ketahuan sama pelatih gue nggak dimasuk line up, nggak main. Karena emang benar-benar buat gue secara makan, nutrisi, vitamin itu benar-benar harus dinilai, dan buat pemain buat semua yang pengen jadi pemain profesional tuh ya
lo harus bisa memprofesionalkan diri sendiri dulu. Jadi ketika lo di lapangan pengen menunjukkan yang terbaik, lo bisa sebelum pertandingan pun harus bisa memprofesionalkan diri dari pola tidur aja dulu deh. Dari pola tidur yang benar-benar minimal 6-7 jam, yang minimal banget tuh jangan sampai tidur cuma 3 jam tiba-tiba lo besok latihan untuk pertandingan, ya yang akan terjadi di performa lo nggak akan menurun gitu. Oke coach, untuk ada lagi nih pertanyaan yang kedua nih dari teman-teman lah. Teman-teman pengen tahu gitu coach ini sebenarnya mulai kapan nih, sejak kapan merintis di futsal ya, ngelatih ya sampai pada akhirnya sampai yang sekarang lah gitu. Sekarang boleh desain lah coach. Kalau secara prestasi sih menurut gue masih belum lah ya, dan secara pengalaman gue masih belajar. Kalau gue itu boleh cerita itu titik balik gue bisa ngelatih itu ya di tahun 2016 sebenarnya. Tahun 2016 itu gue dapat kesempatan dari coach Donzol. Itu guru pelatih gue juga di kampus gue. Itu gue disuruh ke Padang. Padang itu, Kak lu siap kan nih 2 minggu ngelatih di sana standby gitu. Megang apa coach? Sudah berangkat aja. Pas berangkat ternyata gue megang tim Ravelli, dan notabene itu Liga 2-nya futsal lah ya. Jadi Liga Nusantara namanya tuh. Gue ke sana. Nah, ceritanya tuh awalnya gue punya lesson ngelatih di sana. Belum ada SIM lah ya. Kalau benar. Kalau ngelatih kan kita harus punya license ya. Nah, habis itu ternyata di sana itu dari Pak Yasman namanya yang punya Ravelli, dia ngadain ngadain lesson di sana. Dan nggak lama setelah sehari gue nyampe di sana, paginya ngelatih, tiba-tiba ada lesson tuh. Nah, habis lesson itu juga lesson. Beberapa hari setelah gue nyampe di situ latihan, dan ternyata kebetulan banget di situ. Jadi yang pesertanya kurang satu, ada satu orang dari Lampung, kalau nggak salah itu nggak jadi ikut lesson. Yang jadi berarti digantikan sama gue. Akhirnya dari beruntung sekali ya. Beruntung banget sudah. Dari itu dia ngomong, coach mau ngambil lesson, Bang Eka mau ngambil lesson nggak? Ya udah gue ambil dong, ya gue ambil. Ikutlah di situ dan langsung level AFC level 1. Langsung level 1. Jadi kan kalau di AFC itu di futsal itu ada level nasional sama AFC kan. Jadi kalau mau ngelatih liga itu lu minimal AFC level 1, dan gua enggak nasional, enggak ambil, belum punya, dan gua langsung ke AFC. Tapi kenapa bisa? Karena Pak Yasman itu dia itu adalah ketua asosiasi futsal di Sumbar. Sumatera Barat, Pak Yasman itu. Jadi dia ngerekomendasiin gue bahasa kasar kan, alhamdulillah tuh kan. Ya udah mulai di situ. Nah, mulai di situ gue ngelatih di tim Ravelli, sedikit cerita, terus masuk ke Ravelli, gue juara regional Padang, gue juara. Terus masuk ke regional bawa nama Ravelli. Ravelli itu gue bawa juara 1 nasional di Padang dulu nih. Ini berarti kan Ravelli tadi baru pertama kali ngelatih ya? Baru pertama ngelatih gue di situ. Langsung bawa. Nah, tapi sebelumnya sih gue udah ngelatih di ya biasa sekolah-sekolah. Semua pelatih di Indonesia sebelum ada di tim liga pasti dia akan ngelatihnya tim SMP, udah pernah ngerasain SMP, SMA, kuliah, kampus, karena gue juga pas itu juga pegang STBP juga tuh di situ. Gue juara Padang, terus juara di regional Sumatera juga gue juara, masuk ke regional nasional. Itu ada 8 tim yang masuk, yang 4 besar itu masuk ke Liga Pro tuh. Tapi gue di situ gagal. Jadi gagalnya gue tuh kalah sama tim Planet dari Jogja, dan akhirnya Planet itu yang gue lawan, dia juara di pas lagi ajang Liga Nusantara itu, dan dia lolos ke sana, dan gue gagal. Nah, titik balik di situ gue mikir gue masih jadi main tuh, tapi mainnya masih tarkam segala macam kan. Nah, di senior gue juga tuh si Iksan tuh sekarang tuh, dia tuh masih senior gue sebenarnya, tapi gue sekarang udah ngelatih cuy. Itu dia senior gue, dia lebih tua. Nah, ini nih brand ambassador yang si Savior, jadi itu namanya Iksan. Dia tuh senior gue, jadi pas gue masuk dia udah duluan di kampus TBP tuh. Dan akhirnya di situ gue mikir gue punya license nih, nggak semua orang punya ini, dan nggak semua orang tuh susah dapat ini kan. Gue tekenin tuh ngelatih. Dari situ gue dipercaya juga sama manajemen STBP buat nemenin pelatih di STBP buat megang kampus juga. Dan tahun 2016, 17, 18 sampai 19 kemarin gue megang tim kampus STBP, dan gue bisa bawa STBP itu masuk ke 3 kali betul-betul cuy, masuk final yang Liga Mahasiswa 5 itu nasional langsung. Berarti Coach Eka ini lumayan ya? Ya, bukan lumayan sih, gue rezeki gue bagus ya. Rezeki bagus. Tahun 2017 itu gue bisa bawa juara STBP tingkat nasional di Malang, itu rektor semua datang. Nah, tahun kedua gue masuk final juga di Jakarta, tapi gue gagal. Tahun ketiga kemarin terakhir pas gue udah gabung sama SKN, gue berangkat lagi ke Malang, tapi gue gagal lagi. Tapi alhamdulillah gue dalam 3 kesempatan ini gue megang STBP, gue bisa bawa juara nasional lah. Dan tapi bukan cuma regional doang kan. Dan itu kan ajang besarnya tim kampus-kampus di Indonesia, karena dia ada cabang Kalimantan, Sumatera, Jawa segala macam banyak di situ.
Ya udah di situ tahun 2017 itu setelah gue bawa STBP juara 5, ada tuh senior gue si Sayang Karmadi di Bekasi nawarin ke Permata Indah Manokwari. Jadi gue bilang senior gue nih, tapi sebelumnya gue dapat tawaran dari senior gue juga di kampus, namanya Saldi, dia kiper di BTS Bintang Timur Surabaya. Dia sempat nawarkan gabung gue gimana gini-gini, gue butuh pelatih kiper gitu kan. Cuman gue sambil nunggu jawaban dari dia, datanglah tawaran lagi tuh dari Bang Sayang. Gue ngambil pikir langsung udah yaudah Bang, gue jadi berangkat. Akhirnya kabarinya hari ini lusa itu gue udah berangkat ke Manokwari. Karena gue di sana TC selama 1,5 bulan di Manokwari, Papua. Berarti Coach Eka ini instan menurut saya instan sih. Attitude-nya lumayan, karena yang saya dengar tadi senior. Jadi attitude atlet itu juga butuh ya, Coach? Butuh. Jadi bukan hanya pemain sih cuy. Jadi menurut gue pelatih pun harus punya attitude dan wibawa. Walaupun gue masih usia muda dan gue latih aja kadang Telly yang lebih tua dari gue. Tapi gimana caranya kita bisa ngebentuk karakter ketika di lapangan kita tuh tetap dihormati sama yang kita latih. Tapi ketika di luar tetap kita friendly. Itulah yang susah ya. Itu yang susah banget. Dan sebenarnya dari teman-teman gua pun di Instagram banyak yang nanya, "Bang, gimana sih ngelatih? Lu kan usia masih muda tapi lu ngelatih yang tim senior gimana?" Awalnya pasti gugup cuy. Betul. Cuman gua bikin gimana caranya saat di Permata tuh gua ngelatih Telly Salendra. Telly Salendra itu pelatih timnas. Tapi sempat waktu itu berhenti. Nah, gue megangnya sama Bima Februari itu sebelumnya juga masuk timnas juga. Jadi gue ngelatih notabene pelatih kiper timnas nih di Permata tuh. Sempat deg-degan tuh awalnya kan. Gue nervous gimana? Pertama kali. Dan lu percaya apa enggak? Gue sebelum jadi pemain gue sama Telly, gue sempat ngefans juga sama Telly cuy. Telly sekarang kayak gue Andi. 2 tahun ini gue ikut bareng sama dia nih karena gue ngeliat dia badannya kecil, postur kecil tapi dia bisa nutup badannya bagus. Kekurangannya apa? Bisa ketutup sama dia. Gue ngelatih di situ tapi gue bikin gimana caranya gue komunikasi sama dia bagus. Ketika gue kasih materi selesai latihan gue selalu ngomong ini gimana materinya, masuk apa enggak, terus bisa lu kurang apa nih latihannya. Jadi gue komunikasi di situ karena gue tahu gue belum punya power tahun pertama ya di Permata. Gue tahu nggak punya power buat bisa nge-push kiper gue di masih awal lah iya, ya. masih awal masih segan-segan pertama awal gue masuk Liga Pro tuh kan, di situ gue masih awal. Aduh gimana nih caranya, akhirnya gue pendekatannya secara di luar lapangan. Gue ngajak ngobrol, gue ngajak keluar, hang out, bahasanya makan bareng, sih di situ ngebangun chemistry cuy. Memang itu sih yang dibutuhkan ya. Penting. Jadi kayak kalau memang tim itu nggak cukup di lapangan ya, kan. Benar. Jadi chemistry di luar lapangan. Benar itu yang dibangun dan sampai saat ini pun itu yang gue terapin. Jadi setiap sama siapapun kiper gue selesai pertandingan atau selesai latihan gue selalu ngajak keluar yuk makan gitu. Tapi kalau misalnya ada masalah pribadi masing-masing, misalnya ada sesuatu mungkin kiper satu nggak suka sama kiper kedua pasti ada di tim itu pasti ada. Dan gue deketin satu-satu, misalnya Telly sukanya apa, sukanya makan, gue ajak makan. Terus misalnya si Bramenta sukanya nongkrong, gue ajak nongkrong, ngopi apa segala macam. Jadi secara tidak langsung gue tetap ngobrol apa sih keluhan lo. Karena kalau masalah itu nggak bisa dipublikin. Kalau dipublikin satu sama lain tahu, jadi yang ada sikut-sikutan. Dan itu yang gue terapin sih sampai saat ini. Dan alhamdulillah tahun ini gue masuk di SKN, ditawarin di SKN, ya udah gue ambil. Dan kemarin di Permata gue 2017 gue alhamdulillah bawa dia peringkat ketiga di Liga Futsal Indonesia. Di Liga Futsal Indonesia. Iya, padahal targetnya sebenarnya juara sih, tapi gitu gue kalah waktu itu sama Famos itu masih dikdaya banget sih. 3 tahun berturut juara itu Famos, gokil tuh. Kiper belum bisa dikalahkan. Belum bisa dikalahkan. Kipernya si Nazil, ingat sama gue tuh. Jadi ya udah alhamdulillah sampai sekarang ya itu singkat cerita gue tuh bisa sampai sekarang di sini di Liga Futsal Profesional di SKN Kebumen ya. Itu menurut gue sih gue masih muda dan menurut gue juga rezeki gue bagus. Betul. Rezeki gue bagus, gue dapat kesempatan dan gue nggak mau nyanyiin kesempatan itu. Alhamdulillah gitu. Perjalanan masih panjang. Masih banyak banget. Masih ada target ke depannya. Target tahun ini juara sih insyaallah. Ya. Doain aja cuy. Intinya kan belum ya, intinya kalau kita jangan cepat puas lah ya. Benar, jangan cepat puas walaupun kita udah targetan tertinggi tetap kita butuh karena emang di futsal itu adalah hidup kita, hobi kita, fashion kita, ya kita harus tekunin. Gitu. Suka dukanya ya lu ambil lah, lu telan lah. Dengar tuh. Sahabat squad. Sahabat squad Sapior tuh ya. Oke, Coach. Lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Masih banyak ya berarti? Ya, masih banyak banget Siap, sih. lanjut. Cuman saya haus nih. Minum dulu dong. Saya tuangin dulu kali minum ya. Siap. Kopi gue suka kopi sebenarnya sih. Suka ya? Alhamdulillah nih. Bukan tangan kiri dong. Ntar saya tuangin pakai Oh, tangan. siap. Kopi apa nih sih? Nggak tahu, Coach, disediain, Coach. Alhamdulillah. Baca dong, kita baca dulu gak? Dari apa tuh? Aklamar Coffee Company. Lu coba juga lah. Coba ya. Saya belum biar ngobrol lebih enak sih. Betul. Biar relax lagi. Ya. Kita minum ya. Cis dulu kali. Cis ya.
Lanjut ya. Lanjut ya. Enak sih. Enak ya, tutup dulu. Waduh, kok kos yang nutup? Biar nggak sodanya nggak keluar. Ada sodanya kopi ya. Cet ya. Lanjut ya. Pengen tahu dong coach, teman-teman kayak pengen tahu nih suka dukanya coach ini selama ngelatih apa sebenarnya kan, suka dukanya. Kemudian dengar-dengar kan coach ini backgroundnya bukan apa ya, kayak olahraga lah ya kan, backgroundnya dengar-dengar kampusnya bukan kampus olahraga ya bener lah gitu ya kan, cuman bisa merintis di olahraga itu bagaimana coach itu? Kalau itu sih awalnya emang karena kampus gue juga sebenarnya kampus yang gilanya di futsal, jadi menonjolkan di futsalnya, di futsal sama di basket. Dan futsal sama di basket. Jadi gue gabung ke STBP itu dapat beasiswa dulu tuh, dapat beasiswa. Berapa persen coach? Ya awal 50% tuh. Awal 50% terus sama gue gabung sama senior, walaupun di final gue nggak main, juara tuh masuk line up yang penting kan. Enak coach ya. Enak. Kayak nggak ada beasiswa. Terus segala gue di situ langsung 100% tuh sampai gue. Jadi gue tuh yang lucunya di STBP itu gue dari pemain jadi pemain dulu, masih pemain sampai kiper ya jadi pelatih. Itu gue baru lulus kemarin 2000 berapa 7 tahun gue kuliah juga. Sorry coach, STBP apa sih coach? STBP itu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Pembangunan. Jadi enak kan, orang kan nggak tahu STBP. Iya, tapi kalau anak-anak muda masih tahu. Oh, siap. Soalnya banyak tuh. Alumninya Iksan, Saldi, Panji. Jadi rata-rata alhamdulillah dari di STBP itu ya pernah masuk timnas semua sih, pemain-pemain alumni-alumninya. Sampai sekarang pun Abdurrahman Nawami angkatan gue, dia pernah masuk timnas juga. Berarti STBP ini memang kampus yang fokus di bidang olahraga. Jadi menonjolkan itu karena namanya ekonomi kan, ya maksudnya swasta. Jadi kalau swasta kan naikin brand apa, betul. Kelebihan apa buat promosi kan. Udah wajar itu. Ya, itu wajar. Jaraknya di kampus itu di situ dan nonjolin futsal. Dan di situ pelatih juga banyak sih, jubilan-jubilan STBP yang masuk ke dunia profesional. Itu kayak Dede Sulaiman, pelatih dari Bintang Timur Surabaya. Itu dia di sana pelatih kiper juga, senior saya juga di sana, senior gue. Terus ada Doni Zola, ya. Itu juga yang bawa gua karir masuk STBP awalnya beasiswa sampai gua ditawarin latih pertama di Ravelli. Itu ya notabene rata-rata dari sana. PCSA juga sama STBP. Jadi kayak gimana ya, menurut ketika gua kuliah di sana emang jiwa futsal, olahraga, walaupun belajarnya ekonomi, tapi ya udah menurut gua ini passion gua, ya gua lanjutin. Karena serius sih, semua pasti ngerasain ketika lu dapat penghasilan dari passion itu menyenangkan gitu. Berarti lu hobi, lu dibayar. Wah, itu gila tuh. Berarti kuliahnya di STBP aja teman-teman. Lagi sih tergantung rezeki menurut gua, sama kesempatan. Ketika lu dapat kesempatan ya itu lu manfaatin. Benar. Orangnya mau enggak ya? Orangnya mau. Terus kalau misalnya lu bicara apa kalau kesah suka dukanya, ya sukanya banyak, dukanya banyak cuy. Kalau sukanya jujur di setiap usaha profesional tuh pasti setiap pertandingan kalau menang lu dapat bonus. Itu sukanya cuy. Ada tambahan masuk. Udah pasti kan. Itu pasti ya, pasti. Lah. Terus sama apa ya? Kalau sukanya itu ya sering, jadi ketika misalnya kemarin tuh di seri gua itu ada di Palembang sama di Medan. Jadi gua belum pernah ke sana, gua pernah jadi merasakan pernah ke sana gitu loh. Ya. Jadi kayak sambil liburan lah walaupun kerja gitu kan. Gua sampai ke Medan juga sih. Kemarin terakhir ada pertandingan di Medan paling jauh itu sama Palembang. Di seri gua. Pertandingan apa itu? Profesional, liga profesional. Jadi setiap seri di profesional tuh dibagi dua. Yang grup A misalnya mainnya di mana-mana, B di mana. Nah, gue dapat kebagian di Palembang sama di Medan. Terus selebihnya tuh di Pulau Jawa aja, Purwokerto segala macam. Terus Jogja, Jogja gue nggak ada. Pokoknya di area masih Pulau Jawa, di luarnya itu sama Bandung ada. Nah ya udah, kalau dukanya sih dicaci maki gitu Bos. Pasti guys. Apalagi kalau kalah ya. Apa-apa yang kalah tuh pelatih. Apa-apa pelatih, padahal pemainnya yang cukup. Kalau enggak bukan cukup sih dia loh. Kalau pelatih itu kita semua tuh di balik layar sebenarnya. Kita tuh di balik layar. Jadi ketika pemainnya hebat, kipernya hebat, pasti dipuji pemain kipernya. Wah, ini Teli ini bagus, wah bagus. Di belakang wah, iya maju gue ya kan. Tapi ketika gua bobol kalah segala macam, pelatih sama sih gitu, sering. Apalagi sama owner biasa tekanannya dukanya itu karena emang karena di owner kadang target tim gua apa nih, misalnya juara. Kalau misalnya kita kalah seri atau perform pemain nggak bagus, pasti dia negor kan. Ya, itu dukanya menurut gua. Jadi kayak gua udah kerja keras tapi masih ada kekurangan. Terus ditambah lagi kalau sekarang dukanya di SKN, pelatihnya Alvaro, gue jujur nih, gue harus ngomong nih. Ini Alvaro tiap hari marah-marah mulu. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia kan, biarin. Nggak ada sujud, dia orang Spanyol. Yeah. Setiap latihan mau pagi sore dia nggak mungkin nggak marah. Yeah. Marahnya tuh nggak ke pemain, ke pelatih. Jadi pemain nggak bagus, pelatih ngomelin. Yeah, benar. Itu pasti. Karena emang ya misalnya kiper gue ada 3 ini tanggung jawab gue. Jadi apapun ditekannya di situ tuh dukanya banget menurut gue. Jadi
Terus sama ini sih, sama yang kalau misalnya hari Kamis nih, kalau berangkat biasa hari Kamis cuma 1 minggu nih nyampe. Itu buat pelatih itu pasti capek. Karena gua harus ngontrol pemain, apalagi sekarang di SK gue ngontrol makan, ngontrol tidurnya anak-anak segala macam. Jadi kerjanya double, ditambah lagi gua kalau Sabtu malam Minggu sama Jumat malam Sabtu gua pasti edit video. Buat analisa, karena gue setiap pagi dari Coach Alvaro menerapkan ada video session. Iya, benar. Video session buat pemain, gue buat khusus kipernya. Berarti itu buat evaluasi pemain setelah bermain apa. Benar. Dan percaya apa enggak tuh, gue sebelumnya nggak pernah bisa ngedit video, nggak bisa gue. Tapi diajarin sama Alvaro, alhamdulillah diajarin sama dia. Jadi gue dituntut banget bisa, ya akhirnya sekarang jadi kebiasaan buat gue. Itu sih menurut gue duka-dukanya ya nggak dikit sih, tapi kalau dinikmatin mah alhamdulillah jadi rezeki aja sih. Masalah kayak dicas dan makin sudah ada makan sehari-hari. Ya itu konsekuensi dari jadi pelatih ya. Iya, jadi pelatih mau jadi pemain pasti. Kalau kebobolan kiper kebobolan kolong masih ada tuh ngomong gitu, tapi ya itu lah namanya netizen kan cuma bisa jadi pelatih online cuy. Tapi yang tahu di lapangan yang kita udah. Untung nggak dibilang kiper kolong pakai sarung aja. Tapi sering tuh ada kayak gitu kalau di komen-komen, tapi ya udahlah gitu namanya netizen, kita kan sebagai netizen ya nggak tahu siapa ya netizen. Ya nggak tahu, kadang akun ada nol, postingannya nol, yang ini ngomennya ngaco. Nggak jelas ya. Gila, akun pakai suhu. Makanya teman-teman jangan mau jadi netizen deh. Jadi sahabat squad aja. Jadi buat teman-teman netizen tuh jangan pernah berkomentar dengan yang bisa menyakitkan. Ya, tetap komentarnya yang membangun buat ada untungnya. Buat kemajuan pusat Indonesia sebenarnya cuy. Benar. Kritik tuh boleh, tapi mau ngejudge itu jangan. Ya, alas gitu. Nah, begini coach. Sekarang kan anak-anak mungkin banyak nih yang anak-anak zaman sekarang lah yang pengen jadi kiper, pengen jadi pemain dan lain-lain lah. Mungkin coach bisa sharing gitu, atau gimana sih jadi kiper yang benar dan baik lah. Jadi untuk merintis dari awal basically-nya sampai nanti bisa jadi orang yang jadi, itu gimana coach? Coba boleh diceritain lah dari coach. Kalau gue sih sebenarnya jadi kalau ngelatih itu ada usianya berapa dulu ya kan. Kalau awal-awal misalnya lu masuk usia masih dini, usia dini masih 16 ke bawah ya. Sebenarnya ini sih perkuat di teknik dasar dulu. Perkuat di teknik dasar dulu. Maksudnya ketika fundamental. Jadi kalau di pemain kan ada kontrol, passing segala macam kan. Kalau di kiper kan ada tangkapan atas, bola bawah, bola tengah, ya kan. Terus ada lagi misal split, dive, terus cross, itu harus di benar-benar dimatangin dulu, karena sebelum masuk ke level selanjutnya itu harus teknik dasar harus bagus dulu. Jadi menurut gua sih buat teman-teman semua kiper-kiper yang melakukan akademi, yang ikut akademi atau mungkin lagi masih merintis dunia futsal mau jadi pelatih, jadi kiper futsal, yang menurut gua sih perdalam terus teknik dasarnya. Jadi jangan pernah bosan ketika lu udah bisa tangkapan, misalnya tangkapan udah bagus nih, jangan ditinggal gitu. Jadi tetap aja di asah terus karena pun ketika udah masuk liga profesional pun sebenarnya kita pelatih hanya maintenance sebenarnya. Ketika kiper itu punya teknik dasar bagus ya, kecuali misalnya teknik dasarnya masih kurang bagus, kita masih bisa benahi. Nah kalau di profesional itu udah ngomongnya teknik dan lebih banyak ke taktik. Jadi taktik itu cara bagaimana antisipasi ini dengan ini segala macam itu ada. Nah nanti kan keterusannya Xavier ke situ tuh, maksudnya bikin ngebahas tentang futsal tapi awalnya di kiper. Jadi ya menurut gua teknik dasar itu penting sih menurut gua. Terus kan kayak kiper nih, tangkapan atas, bawah tuh kalau mau otodidak atau sendiri tuh gimana tuh nih coach? Kalau otodidak sih sebenarnya kalau namanya orang ya, misalnya lu nih bukan notabene pemain pelatih basket, lu di syuting bola ke muka pasti kan langsung reaksi kan, refleks ya. Jadi ya menurut gue sih ya kalau itu nggak ada latihan khusus sih menurut gue, kalau emang lu otodidak. Tapi gini, biasanya kalau kiper-kiper tuh kayak ketika lu jadi kiper di syuting tiba-tiba lu blocking lu senang, itu menurut gua modal awal. Modal awal jadi kiper tuh kalau menurut gua ya berani ya. Sama bola, jangan takut. Tapi maksudnya gini coach, kan ada yang memang kayak susah orang yang nggak bisa masuk akademi dan lain-lain kan. Cuma dia pengen menggali terus potensinya tuh sendirilah gitu, misalnya di tempat di rumah gimana tuh. Ya kalau menurut gue sih tuh jadi gini, kita belajar ngelatih atau latihan itu bukan hanya di lapangan. Ya. Kita udah ada YouTube, terus ada internet, itu belajar dari situ. Jadi kalau gue pun praktis ya. Ya, gue pun dulu sebelum masuk ngelatih tim liga tuh kayak gue ada referensi apa? Gue liat di YouTube. Tapi kan kalau zaman dulu tuh gue searching latihan kiper futsal tuh nggak ada yang keluar, karena rata-rata tuh bahasa Spanyol, bahasa Inggris, sama bahasa Brazil tuh, Portugal gitu, pokoknya baru keluar. Tapi kalau Indonesia tuh masih sedikit. Jadi
Menurut gue sih referensi kalau mau latihan sendiri ya lu lihat di YouTube. Dia di YouTube, tapi gini, maksud gue di YouTube juga lu lihat dulu. Lu harus tahu maksud tujuannya latihannya di situ apa. Coaching point-nya kalau bahasa pelatih ya, coaching point-nya di mana. Jadi harus tahu, jangan coba asal latihan, ini latihannya kayak gini di YouTube, tapi lu nggak tahu nih titik fokus latihannya di mana. Itu yang salah. Jadi buat teman-teman semua terkadang masih banyak salah tuh yang nanya juga sama gue, lihat di YouTube kayak gini, oh latihannya Coach Eka gini, oh latihannya Coach Bang Adil Lesmana begini atau Yas Adi begini, tapi lu nggak tahu titik apa tujuan latihan utama lu apa, itu nggak tahu. Itu yang bahaya sih menurut gue. Jadi harus tahu dulu coaching point-nya. Kalau bahasa pelatih coaching point ya. Coaching point. Nah, menurut Coach Eka nih seberapa penting sih sebenarnya untuk, jadi kan ada namanya kayak kalau kita di atlet gitu olahraga lah ya, ada yang namanya pemanasan, ada cooling down ya kan, terus ada safety yang digunakan tuh seberapa penting sih kalau menurut Coach Eka? Kalau kita bicara pemanasan buat kiper, apalagi kita bicara tentang kiper dan pelatih kiper itu sangat penting. Malah kalau gue pernah sharing sama pelatih senior gue tuh, jadi pemanasan tuh utamanya bener-bener panas, bener-bener maksimal, karena rentan cedera cuy. Karena apa? Kalau pemain kan rata-rata banyak ke bawah ke atas, ke bawah dari ke bawah ya pokoknya. Kalau kiper kan lu pakai kepala, lu pakai tangan, lu pakai badan, pakai apa harus bisa. Jadi untuk menunjang itu pemanasannya harus maksimal. Itu untuk menunjang pemanasan. Kalau pendinginan pun sama, ketika lu lelah, lu nggak pendinginan, saat istirahat pun lu akan terpengaruh. Terkadang lu latih udah enak, nggak pendinginan, tiba-tiba di rumah badan pegal-pegal. Itu harus ada gunanya pendinginan tuh, ya kan? Terus masuk ke equipment, ya buat kiper, gue punya akademi tuh. Kadang ada liat nggak pakai safety pad kayak gini nih, ada kan dari produk Desavio tuh ada knee pad sama elbow, itu menurut gue penting. Karena kalau elbow di sini apalagi di sini sama di sini, namanya kita kiper itu pasti sering benturan sama lantai lapangan ya. Kalau lu nggak pakai pelindung, memar cuy. Kegesek, atau borok lah segala macam. Bedanya sepak bola kenapa nggak pakai itu? Karena kan dia rumput apa tanah. Jadi gembur, jadi benar-benar masih ada nggak keras lah. Tapi kalau di futsal langsung wah gila tuh. Makanya semen lagi makanya gunanya ini elbow sama knee-pad itu penting banget menurut gua. Apalagi kan ya sekarang dilihat lagi kalau skipper yang menurut gua tuh biasanya nyari kenyamanan. Nah, di sini ada produk Savior, menurut gua yang pernah tahu dan pernah nyoba ya menurut gua nyaman ya. Nyaman apalagi elbownya juga jenisnya banyak, sama knee-padnya banyak, warnanya juga variannya juga banyak ya menurut gua. Buat kiper-kiper futsal yang mau latihan kiper tuh jangan cuma latihan tidak ada tuh pada gue datang ngelatih akademi ya, tapi ya datang latih akademi pemain ya pindah sini, enggak bos saya kiper. Wah gue bilang kiper tapi nggak pakai gini. Gue bingung mau latihannya gimana lah, mati gue lu cross lu split kan kalau nggak pakai gini kacau kan. Akhirnya udah menurut gue untuk safety itu penting banget. Apalagi kiper itu kalau menurut gue ya harus minimal nih kiper itu pakai knee pad. Oke, buat safety kiper nih, yang menurut gue tuh yang paling terpenting itu udah masuk gue dari elbow sama knee pad yang minimal banget tuh knee pad yang ini nih menurut gue. Karena dari sini tuh dia bisa ngejaga lindungin dengkul kita nih. Karena kalau misalnya nggak pakai knee pad pun terkadang bisa ketika lu melakukan gerakan teknik split, misal seandainya terus lu melakukan jatuh split M atau cross L sama cross M. Kalau misalnya nggak pakai ini bisa cedera. Satu cedera pasti memar, terus jadi luka ya kan. Ditambah lagi ntar bisa mungkin bergeser, dengkul segala macam, itu bahaya. Makanya gunanya knee pad itu di situ menurut gua. Dipakai di lutut. Itu bukan. Ini buat di elbow. Oh, ini elbow. Coba lo pakai di sini. Nah, di sini. Nah, ini elbow. Oh, elbow. Nah, ini elbow. Nah, ini menurut gua penting juga sih kalau gua, karena kan di sini kan di bagian sini adalah kulit tipis ya. Menurut gua kulit tipis ini kalau kena begini kan sakit tuh. Nah, ini menurut gua gunanya di elbow sini selain ngelindungin ini sikut sama buat di sini. Menurut gua nih. Ya, karena pentingnya itu. Dan kalau di knee pad ini menurut gua paling penting. Jadi buat kiper-kiper semua, lo mau jadi kiper futsal, lo mau jadi kiper di dunia futsal tuh penting pakai ini. Dan pakainya produknya Savior kan nantinya. Siap. Promosi dong. Yoi. Kan nama channelnya apa? Savior TV. Savior TV. Masa gua harus produk lain kan nggak mungkin. Makanya ini di sini. Jadi buat Savior tuh ada di daerah Jakarta, Jabodetabek. Jadi orang dari Jabodetabek gak usah jauh-jauh, cari yang terdekat aja di Savior ini. Nah, tuh Coach Eka aja pakai Savior. Iya, karena emang Savior pun gua ngomong lagi ya, maksudnya ada pembicara itu Savior tuh ini support akademi gua soalnya sih. Gue punya akademi Dev Goalkeeper, terus gue disupport sama Savior. Jadi semua yang masuk akademi gue harus pakai Savior. Berarti di bajunya Savior. Iya, sponsor-sponsornya Savior. Tenang gede segini semua bro. Jadi buat teman-teman semua pokoknya buat kiper-kiper futsal di Indonesia yang paling penting terus daerah Jabodetabek, Pulau Jawa itu lo pakai
Ya di luar sekolah jauh juga harus ya, tapi yang notabene Jabodetabek lu nggak usah jauh-jauh. Lu nyari di Jabodetabek, ada di Jakarta di daerah Kemayoran tuh ada Savior, jadi lu harus pakai itu. Jadi buat teman-teman gue nih anak Bogor nonton nih game Dev Bogor, tenang. Bulan depan kita pakai semua ini. Tenang aja. Diskonnya banyak. Lu mau beli lewat gue juga bisa. Lewat brand ambassador ya bisa semua. Kalau lewat Kos Eka ada cuannya lagi dong. Wih, jelas. Bisnis ya. Bisnis keras bos ya. Bisnis keras. Oke, itu tadi apa? Teknik apa kali ya? Teknik apa yang menurut gua yang paling penting duluan dikuasain? Menurut gua sih tangkapan sih. Karena lu jadi kiper nggak bisa nangkap, selesai. Bisa lu nangkap, sebenarnya masih banyak banget nih, masih banyak yang tangkapannya masih salah. Selain jadi itu kalau kita ngerangkum gua sebelum masuk ke teknik cross, split, karena gua cross sama split itu adalah teknik yang menurut gua paling susah di futsal ya. Untuk depth terbang-terbangan ya mungkin biasanya kiper jadi jatuh keren gitu kan. Itu menurut gua dari orang masing-masing bisa. Tapi untuk cross sama split itu yang menurut gua yang paling sulit. Dan tapi teknik apa yang harus dikuasain dulu menurut gua, tangkapan tuh ada 3. Tangkapan bola atas, bola tengah, sama bola bawah. Nah, itu menurut gua penting. Jadi sebelum lu latihan, karena rata-rata basicnya gua kalau masuk latihan di latihan kiper pun yang pertama kita latihan adalah tangkapan dulu biasanya. Tangkapan itu, jadi nangkapnya itu juga harus bagus, jangan nangkap lepas ke bawah terus ntar kena ke dalam segala macam, udah tekniknya. Nah nanti kalau mau bicara tekniknya, nanti ada video selanjutnya pakai di Savior TV akan ngebahas itu semua nantinya soal ke depan. Tinggal cek link bio di bawah aja nanti. Subscribe dulu lah. Kalau nggak di subscribe tiba-tiba di posting kita nggak tahu gimana sih. Pasti komen ya kan. Jangan lupa di subscribe ya. Like and comment. Yes. Komen MC-nya aja. Ya. MC-nya gondrong. Oke. Cut dulu, bentar. Ngomong-ngomongin kiper nih coach. Yap. Sebenarnya postur tubuh itu butuh nggak sih maksudnya? Di futsal ya? Untuk kiper ya? Iya, soalnya kan kalau saya lihat apa ya? Indonesia kiper kecil-kecil juga. Kecil terus ya. Kan gawang futsal kan juga kecil juga kan. Ya. Nggak yang harus tinggi berapa meter gitu Ya, kan. ya. Soalnya angkat tangan aja dapat kan. Sampai. Karena tingginya tau nggak lu berapa tinggi gawang? Nggak tahu itu berapa. 2 meter. 2 meter. Lebarnya 3. Jadi kalau 160 tangan ke atas nyampe lah ya. Ya nyampe lah sama tangan panjangnya, tergantung kalau panjang tangan jadi maling nyampe. Juga ada, kalau menurut gue sih kalau masalah postur tuh di futsal itu nggak terlalu penting sih. Nggak terlalu penting ya. Yang penting dia tahu cara gimana mengantisipasi bola yang datang sih. Berarti nggak ada standar. Nggak ada standar ya. Kalau main itu nggak ada standar ya? Nggak ada standar, misalnya harus 180, 120 enggak. Karena kan Indonesia tahu sendiri rata-rata gennya gen pendek cuy, bukan tinggi. Jarang-jarang yang tinggi. Jarang-jarang. Kalau tinggi udah pasti larinya ke basket. Bener nggak? Karena basket kan, tapi kok pendek. Enggak sih, gua anak emak gue Oh iya. Kalau nggak mama bapak lu siapa lagi? Iya. Ya kalau menurut gue sih itu buat kiper-kiper di Indonesia sih, kalau lu punya postur kecil, badan kecil, bang mau jadi kiper jangan pesimis. Bisa kok. Soalnya udah banyak contoh kiper-kiper di Indonesia yang ada di liga profesional yang badannya nggak cukup besar. Ada Iksan Rani, jatuhnya kan dia nggak tinggi kan. Skill sih sebenarnya. Skill. Jadi selain skill terus di kiper tuh sebenarnya menurut gue ya, kalau gue dulu sempat ngomong sama kiper dulu, jadi kiper tuh pilihan bodoh. Kenapa pilihan bodoh? Pilihan bodoh gini cuy, lu misal pemain lu menang nih, Ya. yang dinilai apa? Yang golin dong. Golin. Lu misal main bagus segala macam, kebobolan kiper 1, padahal udah main bagus. Bodoh. Kebobolan 1. Bodoh. Yang siapa yang kiper? Kiper ya kan. Kiper. Menurut gua bodoh tuh jadi. Ya, cuman kan ada. Tapi ya itu menurut gua, karena gini di futsal pun menurut gua tanpa adanya kiper bagus, lu misalnya tim ini ngerekrut pemain bagus, Ya, betul. tapi lu nggak ngerekrut kiper bagus, lu salah. Kiper itu bukan hanya pertahanan terakhir cuy, tapi awal serangan itu di kiper. Kenapa gitu coach? Kenapa? Karena dari Kenapa awal serangan? Karena dari kiper itu lu punya lemparan sama lu tendangan lompas. Oh, kalau Sekarang lo gue bola out, nggak langsung dari pemain kan, dari kiper. Nah dari kiper ini biasanya dari kiper, misalnya bola dari kiper nih, dari gawang dari kiper itu ada tekniknya sendiri, bukan teknik, taktik sendiri dari timnya misalnya lawannya main pressure nih, Iya, bener. karena deketin terus kan, kita ada cara sendiri untuk melakukan lepasan dari situ. Kadang bisa langsung lempar ke depan, langsung berhadapan sama kiper bisa. buat counter attack ya. Counter attack biasanya. Jadi menurut gue sih buat kiper itu selain pertahanan yang bagus, ya awal serangan tuh dari kiper. Jadi tuh jangan buat semua nih pemain jangan remehin kiper cuy. Latihannya pun nih jujur, latihan kiper tuh sebenarnya paling capek cuy. Ya karena Pelatihnya juga capek, beneran. kiper tuh beda sendiri Beda gayanya. sendiri, benar. Jadi kalau di latihan terpisah itu, gua waktu di SKN tuh latihan terpisah, gua aja capek cuy latihan, serius. Apalagi kalau lo punya kiper, untung itu 3 ya. Iya. Itu tiga kiper. Menurut gua juga malah pelatih kiper sekarang harus ada asisten.
ada asisten. Harusnya menurut gua. Karena kalau misalnya Tapi gua memang bukannya harus ada asisten. enggak, kita kalau di futsal tuh masih single, masih sendiri. Karena menurut gua kenapa gua butuh asisten menurut gua? Karena kan kita jadi server utama di gua nih. Kan ada tiang server selanjutnya. Iya. Nah, kalau server selanjutnya nggak tahu tentang masalah timing, karena latihan kiper itu dari pelatih kiper yang penting timing. Pelatih kiper tuh tahu timing kapan dia harus bergerak ke sini langsung ke sini, timingnya harus pas. Kalau nggak pas, semua program materi nggak akan berjalan. Misal basic kita pakai materi yang split nih, materi split tiba-tiba lu punya pelatih kiper tapi timingnya nggak bagus, kiper nggak dapat kebobolan terus, jadi inti materinya nggak dapat. Jadi Gitu. di kiper juga punya tips khusus, Tips sendiri, materi jadi khusus, ya dan benar-benar. lain-lain. Terus Ya. kalau balik lagi ke masalah postur, pokoknya intinya nggak terlalu. Dan lu tinggal tahu nih, dengan postur kecil lu tahu kekurangan lu apa, lu tutupin. Itu banyak kok contohnya di kiper. Lu boleh sebut satu-satu ya. Ada Teli Salendra, ada Ihsan yang notabene kecil nggak tinggi ya, tapi dia punya kelebihan masing-masing. Ya, Kalau dilihat di kiper-kiper di walaupun badan kecil kayak Ihsan sama Teli itu, dia punya dada yang lebar, dada bidang lebar, itu modal. Keuntungan Buat apa? Buat 1 lawan 1. Karena ketika 1 lawan 1 lu buka lebar badan, lu kena badan itu kena badan masih bisa membal ya. masih membal. Dan itu semua ada teknik khusus lagi. Kita bicara tentang taktik saat di kiper tuh melakukan situasi pertandingan sama pemain, itu ada taktik tersendiri dari pelatih kiper sendiri. Jadi kan tadi coach ngomong akademi juga ya, saya dengar sih ngomongin akademi lah. Jadi ngomongin akademi nih, coach emang punya akademi di mana nih coach? Ya, jadi gue itu sebelum masuk ke SKN sebenarnya 2018 gue bentuk akademi namanya Dive Goalkeeper. Itu di mana coach? Itu gue notabene home base-nya itu di Bekasi. Bekasi daerah? Kalau gue pertama di Bintara, tapi sekarang gue dapat sponsor dari lapangan Ton Futsal, itu ada di Ton Futsal di daerah Pekayon. Tori Futsal. Kirain Ton Futsal. Ton Futsal di Bekasi. Jadi gue bentuk itu akademi, tapi sempat berhenti tuh pas gue ngelatih di SKN karena gue belum punya coaching staff lain lah yang ngebantu gue, karena emang notabene masih di gue bikin akademi itu awalnya cuman bukan iseng sih jatuhnya. Jadi gini, ketika gue ngelatih di tim profesional, gue kan ada materi latihan nih, sebelum gue terapin ke yang profesional, gue terapin dulu ke akademi gue. Kira-kira menurut gue dapat nggak nih menuhin latihannya. Jadi kalau gue sih ya, gitu iya, itu harus. Itu kalau gue tuh ngelihat senior gue juga sebelumnya tuh di akademi dia punya namanya Saint Futsal Family, bang saya itu sebelum nerapin strategi di tim profesionalnya dia, itu dia pasti bahasa kasar ada kelinci percobaan sih, bukan kelinci percobaan sih, jadi kayak contoh lah awal. Apa sih bahasanya ya? Gampangnya gitulah ya. Sampel dulu diterapin, ketika emang berhasil diterapin selanjutnya. Itu pun sebelumnya gue bentuk Dive Goalkeeper karena gue latihan kiper, pelatih kiper. Jadi gue pengen ada setiap minggu ada latihan kiper. Nah, gue bentuk nih kayak orang terdekat dulu awalnya. Gue sounding di Instagram, ternyata banyak peminatnya tuh. Berapa sampai berapa coach kemarin? Kalau kemarin terakhir ini gue buka lagi, kemarin tuh ada sekitar di grup gue yang ngumpul ada 62 orang. 62 orang ya? Itu jauh-jauh cuy. Itu dari daftarnya berapa itu? Daftar. Jadi gue awal nih, ini baru mulai buka pendaftaran awal lagi. Jadi gue mau bikin sistem yang bagus lagi. Jadi gue punya beberapa coaching staff yang bantu gue. Jadi setiap misalnya latihannya Sabtu atau Minggu, setiap hari Kamis, hari Rabu gue bikin program latihan, gue kirim. Jadi pas gue latihan bareng-bareng sama asisten gue tuh semuanya udah tahu nih, oh tujuan latihannya ini, coaching pointnya ini segala macam. Nah kalau sekarang pendaftarannya 350.000, tapi itu per bulan. Nah, gue nggak ada per bulan, gue per datang doang cuy. Per datang tuh cuma datang 15 sampai 20.000 doang. Per datang ya. Datang. Latihan. Jadi latihan lu datang, bayar itu buat bayar lapangan segala macam, lebihnya buat coaching staff. Dan 350.000 itu lu udah dapat jersey, terus sama dapat knipet sama elbow dari Savio. Berarti itu Itulah gunanya kenapa gue bilang ada di sini juga ngobrol di sini ya, karena emang gue kerjasama sama Savio ya? buat akademi gue. Jadi buat akademi yang masuk ke Savio, ke akademi kiper Dive Goalkeeper, nanti lo dapat knipet sama elbow langsung dapat ya buat latihan bareng-bareng. Include lah ya sama jersey ya. Udah satu style. Jadi ya gue bentuk ke Dive Goalkeeper itu ya buat sumber latihan gua juga sampai sekarang. Yang daftar tuh umur berapa tuh? Kalau gua umur bebas. Kemarin terakhir gua data tuh ada umur 28 tahun. Tinggal di mana? Depok. Jauh banget. Depok jauh cuy. Terus ada lagi dari Kerawang tuh datang cuy. Karena emang latihannya weekend. Karena gua bilang gini, gua selalu bilang emang karena kenyataannya ketika lo latihan di akademi manapun, rata-rata pelatih kiper nggak ada. Jadi kalau misalnya latihan akademi nih, kumpul kiper paling pemanasan sendiri langsung finishing pakai kiper. Jadi nggak ada yang benar-benar latihan tentang khusus kan. Karena kalau menurut gue kiper itu kayak gini cuy. Kalau menurut gue ya, lu sekolah di SMP nih, pelajarannya semua dong.
Lu bisa bahasa Inggris, lu ngapain? Lu Mbak, misal mau fokus di bahasa Inggris lu ngapain? hafal vocabulary. Salah, les, bener gak? Bener gak sih? Iya, bener. Lu mau Bener bener-bener juga, kursus les. ya. Jadi menurut gua kalau futsal itu kalau kiper itu spesifik. Jadi lu les tambahannya di luar ya. Itu ada gunanya akademi gua, ya lu tambahan lu mau latihan kiper ya di akademi khusus kiper gitu loh. Ya intinya ada effort lebih lah ya. Jadi Effort lebih. kalau mau, Kalau dibilang tujuan gue ngebentuk pemain sih. berarti terobosan juga ya Coach Eka Sanjaya. Iya bisa terus, tapi udah banyak sih menurut gua yang bikin akademi. Sebelumnya sih emang kalau gua sih sebelumnya tuh jadi singkat cerita sebelum gua diajak sama Bang Yao, senior kiper dari senior gua di timnas, karena dia sibuk akademinya nggak jalan-jalan. Jadi dilanjutin nih. Gua inisiatif nih, gua punya anak buah gue yang gua latih, gua juga butuh latihan, ya udah gua suwun tuh izin dulu sama Bang Ade, Bang Yao yang notabene senior di futsal Indonesia di timnas. Gua suruh sama dia di support tuh, yaudah lanjut Kak, ya udah sampai sekarang gue bentuk, gue punya 4 coaching staff sampai sekarang, percaya apa enggak itu banyak kan DM gue tuh yang minta dibuka di Jonggol, Cilengsi, Bogor Timur, sama mau di Tangerang tuh ada yang mau buka ngizin sama gue, maksud Bang gimana, gue bilang gue nggak bisa dulu, lu datang aja ke sini bantu gue latihan, lu tahu dulu gue latihannya kayak gimana gitu, karena takutnya lu buka cabang di mana tapi lu ngelatihnya nggak benar, beda versi, jadi ya yang salah salah gua, karena kan gua suruh ke seniornya dan goalkeeper gua gitu kan, tadi gua yang kena, jadi ya sebenarnya tanggung jawabnya banyak juga sih menurut gua, tapi ya tujuan gua hanya memfasilitasi buat kiper-kiper semua yang butuh latihan khusus, ya lu datang ke goalkeeper gitu kalau mau bener khusus. Kalau dibilang banyak ya banyak, tapi ya lu tinggal gimana caranya lu datang, tujuan lu apa gitu. Kalau tujuan cuma nyari ada kegiatan, lu mendingan jangan, tapi lu benar-benar fokus pengen belajar tentang kiper, ya lu ikut latihan kiper gitu aja sih kalau. Ya bener ya, masa nggak mau jadi kiper latihannya. Iya, kalau cuma sekedar main hobi doang futsal, ya udah gue latihan, ya udah mending latihan akademi sendiri, karena emang rata-rata di akademi sendiri nggak bakal ada pelatih kiper sih menurut gue, jarang banget sih itu. Ada tapi nggak sedetail mungkin ya, bedanya di situ. Lo yang punya niat jadi kiper hebat Indonesia. Jangan itu dong. Ya, makanya mau belajar latihan kiper, ya udah bisa Datang ke Coach Sanjaya ya. Coach Eka Sanjaya. Tapi kalau mau lihatnya di IG-nya ada namanya Dev Goalkeeper. Dev Goalkeeper sebenarnya udah buka cabang satu di Kebumen. Di Kebumen. Jadi Kebumen gue punya yang ngebantu di SKN, dia juga notabene kiper. Namanya Coach Agus, terus dia buka, Bang gua buka akademi dong di Kebumen, ya udah pakai nama Dev ya udah pakai, silakan jalan sampai sekarang tuh. Jadi nanti Xavier juga misal gua buka beberapa tempat ya akan support itu semua sih Insya Allah ya. Semoga. Ini kan Coach di SKN nih. Yep. Ada 3 pemain hebat ya. Ya. Yang kiper menurut gua ya. Ada Steli, ada Bramen, ada Dimas tuh. Nah, ini Coach Eka sendiri gimana sih mengelola mereka nih? Maksudnya ya gimana sih kalau pemain ya kan, kalau misalnya nggak dimainin ya kurik-kurik dikit, ya kan, terus jam terbangnya dikit, dia takut. Ya salah satunya juga dia takut dong nanti nama dia turun ya, rating dia turun ya kan, nggak bakal diperhatiin lagi. Nah karena dia nggak dapat jam terbang. Ya benar. Nanti Coach Eka sendiri gimana tuh untuk mengelola mereka? Kalau untuk main gak main sih sebenarnya kita menentukan sesuai dengan performa di latihan. Untuk awal ya, penilaian secara umum pelatih itu ketika dilatih seperti apa, sama kebutuhan tim seperti apa biasanya. Tapi kalau untuk masalah siapa yang main duluan untuk kiper inti itu nggak hanya dari gua sebenarnya, yang ini kiper yang gua harus naikin ini nih segala macam. Tapi gua nunjukinnya ke komunikasinya tuh tetap sama pelatih kepala, sama Alvaro tersebut. Gua tanya apa awalnya nih ya, gua cerita dulu tentang ini. Awalnya tuh sebenarnya kiper utama gue itu adalah Telly Salendra. Karena secara perform di latihan, semangat latihan, jiwa bersaingnya itu dia menunjukkan di latihan. Dan Bramenta sama di Dimas itu kemarin agak kurang bersaing lah menurut gue. Tapi saat melakukan sistem permainan di taktikal itu yang bisa mengikuti adalah Telly. Jadi awal dan seri pertama di Purwokerto itu Telly main. 2 pertandingan itu Telly main. Kiper utama, terus keduanya ada Bramenta. Setelah itu setelah dari itu selesai pertandingan di Purwokerto, latihan lagi nih. Telly ngalamin cedera. Dia cedera setelah pertandingan dia cedera lutut. Kalau kiper tuh paling bukan kiper juga sih. Kayaknya semua atlet lutut. Tapi kalau kiper kan lutut paling penting buat gerakan koros segala macam. Jadi kena cedera di situ. Dan itu seminggu sebelum pertandingan ke Bojonegoro nggak salah. Di Bojonegoro gue tau ketemu siapa?
tim besar coy, Cosmo. Aduh, temu Cosmo lagi ya. Cosmo. Gue deg-degan tuh. Gue sampai di meeting sama Alvaro tuh. Kak, saya mau ngomong sama kamu. Tatap mata berdua segala macam ngobrol-ngobrol. Intinya sih sebenarnya dari Alvaro yang gue lihat walaupun dia ngucapin dia agak pesimis sebenarnya awalnya sama kiper kedua ini. Walaupun secara perform gue tahu dia hebat, tapi kan karena namanya kiper itu nggak hanya di latihan. Saat di pertandingan pun harus ada mental juga. Dan menurut dia dua kiper ini mentalnya masih jauh dari Terry untungnya tadinya. Terus ya gue coba tuh, ya udah dia cuma pesannya tuh tolong persiapkan dengan baik Kak gitu. Bahasa kasarnya ya, bahasa Indonesianya lah. Oke, gue siapin segala macem. Antara dua pilihan tadi Dimas sama Bram, ternyata Bram yang menurut gue pilihan selanjutnya. Yang gue coba pasang dia tuh awalnya ya kendala masih ada kan lawan Ratnanguni gue cuma menang 4-3. Tapi menang bos. Tapi di situ kiper gue menurut gue belum perform banget. Jadi kayak masih canggung, pergerakan badannya masih apa. Udah itu Brameta juga awal juga masih susah dibilangin batu lah bahasa kasar, emang belum bisa ngedengar gue waktu itu. Terus pertandingan selanjutnya lawannya Cosmo. Gue gimana caranya pusing gitu ya? Tuh akhirnya gue bener-bener fokusnya di video session. Gue siapin video session bener-bener khusus buat Bram buat antisipasi Cosmo kan. Pertandingan Cosmo gue ambil videonya, gue potong-potong segala macem, antisipasi nih pemain ini pokoknya gue secara detail gue kasih tahu deh ke Bram nih biar bisa antisipasi. Dan alhamdulillah pas lawan Cosmo itu gue bisa menang. Itu kan salah satu menurut gue, kalau gue target juara ketemu tim besar ya lo harus bisa ngalahin tim besar juga kan. Alhamdulillah gue menang lawan Cosmo. Nah udah setelah itu ya udahlah, akhirnya Terry juga cederanya panjang, gue terus pakai Bram walaupun di situ masih ada goyang-goyang sedikit, pasti wajar lah ya segala macam. Terus secara pendekatan personalnya gue juga langsung ke Bram, langsung sering main ngobrol, sering ngajak keluar, maksudnya biar chemistry-nya dapat karena biar lu udah percaya sama gue aja gitu, lu segala macamnya lu percaya sama gue, di lapangan gue percaya sama lu. Dan itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya alhamdulillah sih selama Terry cedera dia bisa memposisikan sebagai kiper utama itu bagus. Dan gue dapat cerita dari coaching staff yang lama sebelumnya, dia tuh Iksan nih yang brand ambassador Xavier tuh, dia tuh tadinya cadangannya Iksan musim lalu, musim pertama. Jadi itu jarang main lah bahasa kasarnya tuh waktu itu. Sama Iksan yang performnya bagus atau apa segala macam, dia tuh jarang main. Nah mungkin orang-orang mikirnya kok ada nih Bramenta yang tadinya nggak bisa main tiba-tiba sekarang muncul dengan bisa memposisikan sebagai kiper utama dia sekarang. Dan alhamdulillah dia bisa sedikit banyak dengan keahlian dia bisa bawa final four ke tim SKN menurut gue. Mungkin Bramenta juga termotivasi mungkin. Pasti karena ada beban juga mungkin yang di situ. Dan juga dia nggak mau kalah juga dari Dimas mungkin kan. Ya udah gue siapin segala macamnya. Ya kalau triknya sih gue selalu berkomunikasi sama tiga kiper gue gimana caranya ketika lu kalah menang ya kita bareng-bareng. Bener lah. Makanya terus gue selalu bikin kalau gue nih ya kemarin di SKN gue bikin nih, lu clean sheet gue traktir makan. Siap. Selesai pertandingan misalnya seri Prokerto lu clean sheet, gue traktir makan, kita makan bareng-bareng. Tapi kalau lu nggak clean sheet, lu yang traktir gue. Tapi kan mereka patungan kan? Iya enak tuh. kan gue yang modal. Tapi dari situ karena gue sering bertiga bareng-bareng, jadi kayak Bram tahu tabiatnya Terry tahu kebiasaannya Bram juga tahu kebiasaan Dimas segala macam. Jadi kayak satu sama ya udah gitu aja. Jadi kalau misalnya seandainya gue cuman udah tahu mereka ada perbedaan terus gue diemin, gue takutnya jadi bumerang tuh. Jadi kayak kesel-keselan lah, itu pasti ada lah, dari pemain pun pasti kan ada segala macam, namanya berebutan posisi kan. Tapi alhamdulillah tuh gue bisa meredam di situ sih. Dan alhamdulillah sekarang ya gue bisa, bukan gue sih, mereka semua bisa bawa tim SKN bisa masuk ke final four sih alhamdulillah. Tapi kalian memang coach rotasinya gimana tuh? Rotasinya buat dia minimal 3-3-nya harus dapat jam. Ya. Kalau ini yang gue belum banyak dapat jam main sih sebenarnya Dimas, karena gue juga kan berbenturan sama Coach Alvaro. Sebenarnya gue ada satu pertandingan yang gue siapin khusus buat Dimas, tapi setelah pelaksanaannya persiapannya dia cedera, jadi nggak bisa main. Nah, gue kan selalu berkomunikasi sama Dimas. Kalau Dimas itu yang kurangnya dari Dimas sebenarnya itu hanya faktor suara, dia nggak punya suara. Kan lu kiper itu harus berisik cuy. Beneran. Karena lu orang terakhir yang tahu selain angkor ada namanya angkor orang belakang sama kiper. Nah kiper tuh harus bawel. Jadi orang Spanyol, orang Timor Eropa lu punya pelatih kiper bisu nggak bakal dipakai. Dan itu yang terjadi di Dimas. Gue udah selalu ngomong, tapi emang karena kultur dia Jawa ya, yang orangnya dia tau lah kultur Jawa gimana kan. Akhirnya dia agak susah merubah di situ. Tapi gue pas lawan Pelindo gue udah pasti lolos final four di Jakarta. Sebenarnya gue udah mau mainin dia, cuman
cedera, gue nggak bisa mainin juga kan. Kemarin juga Dipaksain juga ya. Iya, di Jakarta juga sama, gue udah mau kasih dia jam terbang main tapi cedera lagi. Lagi. Karena gue lebih baik mempersiapkan biar dia panjang lah karirnya daripada gue paksain main tiba-tiba di cedera panjang ke depan kan kasihan juga karirnya kan. Dan gue itu di komunikasi selalu sama Alvaro. Pasti apapun yang gue ambil keputusan di kiper gue harus komunikasi sama Alvaro. Karena keputusannya di dia, kan dia kapten gue, bahasa kasarnya dia pelatih. Jadi kita ikutin maunya dia. Dan juga kan Alvaro awal pertama masuk Indonesia mau nunjukin. Jadi kayak lawan siapapun dia pengennya menang. Gitu. Itu mental yang dibawa kan sama dibawa sama Alvaro dan disebarkan ke tim SKN semua. Jadi semua tuh makanya sampai ada strategi peraturan segala macam itu karena dia tuh pengen menang. Ya benar lah. Sampai di gym apa segala macam marah-marahnya di lapangan dia pengen menang gitu. Karena dia mau nunjukin karena dia baru datang di Indonesia. Notabene kan dia sebelum latihan di Vietnam. Di Vietnam pun dia sebenarnya dia ngelatih tim U19 di Taichung-nam. Sama pernah jadi asisten timnas di Vietnam, cuman nggak lama pindah ke Indonesia itu dia megang tim SKN yang notabene tim profesional. Kan itu mungkin awal karir dia megang tim profesional mungkin ya. Jadi kayak pengen nunjukin aja sih karena di usia muda dia juga kan. Ya udahlah, kita ikutin aja apa segala macam. Alhamdulillah sih pokoknya intinya sekarang yang gua bersyukur ya 3 kiper gue ini bisa ngebawa tim SKN masuk ke final sih suatu kebanggaan buat gue juga sih. Luar biasa. Tapi target belum, target gue masih juara. Gue pengen ngerasa juara sama luar negeri sih soalnya. Siap. Kalau juara, mudah-mudahan atau AFF kan gue bisa main luar negeri loh. Ya, mudah-mudahan lah kita doakan bareng-bareng nih Amin. SKN mudah-mudahan bisa mewakili Indonesia ke luar negeri. Amin. Amin. Oke. Nah, kita sampai ke pertanyaan terakhir nih coach. Boleh. Dari Beberapa teman-teman pertanyaan Savior tadi. lah, dari teman-teman Savior mungkin masuk ke sesi pertanyaan terakhir. Boleh. Pengen tahu nih coach, di usia yang sekarang ini, Ya. terus di karir yang sekarang ini, coach ini apa kira-kira yang ingin dituju, apa harapannya, terus apa target ke depannya buat pribadi, buat SKN ataupun akademi coach juga? Kalau di tim yang jelas sih, ya tadi gue bilang gue pengennya sih juara ya. Karena emang Semua orang pasti pengennya juara. Tapi gue kenapa pengen banget juara? Karena emang dari persiapan gue tuh sebenarnya di SKN tuh matang dengan menurut gue perpaduan pemain juga lumayan bagus. Ada pemain asing juga 2, pelatihnya juga pelatih asing. Menurut gue ya target gue juara tahun ini ya besar sekali dengan apa yang gue udah kerjakan selama ini, masa persiapan, pertandingan segala macam, dan dengan kinerja gue ngelatih di SKN sama coaching staff lainnya target gue pengen juara. Amin Gitu. ya, amin ya. Ya yang jelas karena kalau kita juara yang gue jelasin ketika gue masuk final ada AFF dan AFC. AFF itu kita tim akan mewakili tim Indonesia di kayak bahasanya Euro. Iya benar. Ya kan? Tapi kalau kita juara kita mewakili kayak Liga Champions. AFE itu AFF itu Asia Tenggara. Siap. AFC itu Asia. Benar. Nah, gue dengar kabar di Asia, kalau AFC Asia tuh katanya di Uni Emirat Arab, cuy. Waduh, Uni Emirat Arab ya. Iya. Bersih juga mata itu. Jadi ya harapan gue sih bisa juara lah. Jadi biar kayak gue ngerasain juga luar negeri lah, ya kan. Bareng lah kok sama saya. Ya udah ntar di bagasi. Di bagasi. Ya kan target gue juara di situ, terus juga ya terus kalau untuk target selanjutnya ya gue tetap bisa eksis di dunia futsal juga sih, karena gue juga balik lagi gue kan hobi, fashion gue juga di futsal. Jadi ya gue pengen tetap bisa berkontribusi lah buat futsal Indonesia dengan ngelatih dengan cara gue gitu yang kayak gini loh gitu loh. Gue dengan walaupun usia muda juga gue rasa ya gue pengen buat ngebantu futsal Indonesia walaupun gue nggak ada di bagian coaching staff timnas, tapi kan setidaknya gue bisa ngelatih orang-orang yang akan masuk timnas gitu kan. Kayak Telly sebelumnya juga pernah masuk timnas juga tahun 4 latih. Ya tahun ini juga katanya gue dengar juga ada salah satu kiper di SKN pun akan masuk seleknas, karena kan timnas masih buat perjalanan ke depan, tapi gue belum tahu juga itu pasti apa enggaknya. Dan terus untuk harapan buat di def goalkeeper sih gue sih yang penting berjalan dulu. Berjalan jangan sampai berjalan tiba-tiba mati berhenti terus jalan. Gue pengen tetap konsisten jalan, dan gue juga pengennya bisa ngasihin kiper sih dari akademi gue. Jadi misalnya dari akademi gue bisa masuk main di liga profesional gitu kan, kayak suatu kebanggaan tersendiri kalau pelatih kan gitu kan. Jadi kayak oh nih yang gue latih tiba-tiba ada di liga gitu. Gue pengen banget sih rencana di situ. Sama kedepannya juga gue juga di Bekasi sebenarnya gue kenapa bukan di Bekasi, gue coaching staff yang lain tuh gue ambil tuh orang-orang Bekasi karena gue dulu punya senior nih di pelatih kiper di Bekasi. Setelah gue di bawah gue tuh nggak ada pelatih kiper cuy di Bekasi. Makanya gue ambil pelatih yang menurut gue lu mau khusus nggak ke futsal ke kiper, yaudah ikut sama gue, dan gue pengen ada pelatih kiper lain gue di belakang gue untuk khusus di Bekasi ya. Yang kedepannya ya akademinya kedepannya pengen berkembang sih yang pastinya. Pokoknya ngasilin pemain itu tujuan pertama di dive itu. Gue bisa ngasih ada kiper asli dari dive goalkeeper, ada main di liga gitu.
Ya kita doakan bareng-bareng lah, mudah-mudahan yang Amin. apa yang Coach Eka ingin tercapai ya. Amin, Dan amin. tidak lain dan tidak bukan hanya untuk Indonesia ya. Benar, karena futsal Indonesia itu penting. Dan gua harapan juga buat timnas Indonesia, karena besok juga ajang kualifikasi lagi buat masuk ke Piala Dunia. Gua harap sih futsal Indonesia masuk ke Piala Dunia. Amin. Amin ya. Karena menurut gua sih pede sih kalau gua. Karena memang futsal Indonesia lumayan ya dibandingin dari sepak bola. Aduh, Coach Eka kayaknya kita udah sampai di akhir session nih. Alhamdulillah. Oke. Cep. Kita ucapin banget nih, kita ucapin terima kasih banyak buat Coach Eka yang udah datang mau ke Savior TV ya. Siap. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa jadi manfaat buat publik, buat Amin. sahabat squad semua lah ya. Amin, amin. Jadi mudah-mudahan kita doakan bersama SKN FC ya. Siap. Jalan terus, Amin. bisa menembus Final. terus bisa membanggakan Indonesia yang pastinya. Amin. Oke, sebelumnya boleh cobain ya? Mana merah sih? Merah ya? Gila, Cobain Maradona. dulu. Pengen jadi kiper. Biar kayak Peter Cech Peter ya kan. Cech. Siap. Cobain dulu ya? Rambutnya dong. Kalau gue gini ntar gue kayak pacar lo. Siap. Ini produk-produk dari Savior. Produk dari Dan Savior. kayaknya Savior doang yang punya ini. Savior doang yang punya. Sebelumnya emang ada sih brand di luar, Mizuno sempet tapi kayaknya nggak booming kayak di Savior sih. Ini kan dipakai sama itu tuh Nazil waktu punya cedera kepala tuh. Pakai ginian enak gak, Bos? Ya itu tergantung dari bukan gaya-gaya sih sebenarnya sih. Kalau itu buat orang yang kayak kemarin kan Nazil kenapa pakai helm kan karena dia sempat lagi latihan benturan sama pemain jadi agak gagal otak ringan sama kayak Peter Cech sebenarnya. Nah ini kegunaannya ini buat melindungi semuanya di sini. Sorry ya. Siap. Enak kan? Sengaja banget, Bos. Bukan. Ini maksud gua tekan tuh biar ngerasain kualitasnya tuh. Jadi itu jadi kegunaannya. Oke, terima kasih buat semuanya, buat teman-teman semuanya yang udah nonton channel kita ya. Jangan lupa di like, di subscribe dan di komen. Yang komennya yang bener deh. Ya. Biar Kalau mau ada masukan Kalau ada segala macam masukan, bisa di komen Ya. di komen di video ini ya nanti di ya. bawah ini bisa dilihat ya di Ntar channel ada. ini. Terus jangan lupa juga follow Instagram Follow dan Instagramnya. Goalkeeper. Terus follow IG gue Kasanjaya18 Des Goalkeeper sama yang tentunya Savior. Savior, jangan lupa di subscribe karena di Savior TV nanti bakal nayangin segala bentuk tentang futsal ya. Dan awalnya pasti tentang kiper karena kan Dan- dia ngejual produk-produk kiper. Nah benar. Nah nanti kita juga ada ngadain giveaway. Yap. Nah buat teman-teman kalau mau dapat giveaway dari Savior TV, Dapat ini nih ya, dapat knipet atau dapat elbow dari Savior. dapat ini juga ya kepala. Dapat busa kepala juga nanti mungkin nanti tinggal pokoknya intinya ketika video ini muncul lu harus nonton dan jangan di skip. Jangan Karena jawaban dari pertanyaan nanti di Savior itu akan ada dari video tersebut. Lu tonton baik-baik, lu keserapin karena lu nonton kan jadi pengalaman buat lu juga kan buat ilmu lu ke depannya lu dapat hadiah ya kan. Pokoknya perhatiin gue aja, Coach Eka nggak usah ya. Oke, terima kasih Coach. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu jaya, Amin. semakin sukses karirnya. Amin ya. Amin. Yang penting intinya tetap tujuan kita yang penting futsal Indonesia maju. Sekali lagi Coach ya. Kalau saya bilang squad bravo gitu Coach ya. Squad, oke. Squad bravo, oke. Ya, oke. 1 2 3 squad Bravo.